Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diapain, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratal karamin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan juga karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh, kita mulai pengajian rutin kita di setiap Ahad pagi. Kali ini kita persingkat nih bab jihadnya, kita langsung masuk kepada bab syaid ya. Bab jihad kemarin sudah kita mulai dasar-dasar, kemudian hal-hal yang bersifat umum mengenai hukum, kemudian tata cara. Sekarang kita masuk kepada kitabus syaiti wadzaba'ihi wadduhaya wal at'imah, kitab tentang binatang buruan, binatang sembelihan, kemudian korban dan juga makanan. Untuk itu marilah kita mulai pengajian rutin kita ini dengan bacaan umul kitab, seraya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus diberikan dawamus shihah wal afiyah, diberikan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dunya wa dunya wal akhirah, diberikan kemudahan segala urusan kita, urusan dunia dan juga urusan akhirat kita. Keluarga diberikan sakinah mawaddah warahmah, dan kita juga doakan pada orang tua kita, anak-anak kita yang masih ada diberikan kemudahan, dan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan kewajiban birrul walidain dan juga memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, khusus kepada orang tua kita yang sudah tiada. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan, berikan keluasan di kuburnya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Ala hadiniyah wa ala kulli nabiyyin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Kitabu as-sayd wadz-dzabahi wad-dhahaya wal at'imah. Bab tentang binatang buruan, hewan sembelihan, hewan korban dan juga makanan. Faslun. Ma qudira ala zakatihi fa zakatuhu fi halqihi wa labbatihi. Wa ma la yaqdiru ala zakatihi fa zakatuhu haitsu qudira alaihi. Bab hewan yang mampu disembelih. Jadi ada hewan yang makulil lahmi, hewan yang boleh dimakan dagingnya. Ada hewan yang ghairu makulil lahmi, ada jenis hewan yang enggak boleh dimakan dagingnya. Nah, yang boleh dimakan dagingnya ada kalanya dipersyaratkan dengan sembelih. Ada kalanya enggak dipersyaratkan dengan sembelih dulu. Nah, bab ini adalah bab yang membincangkan soal jenis hewan yang kategori makulil lahmi, kategori hewan yang bisa dimakan, kemudian disyaratkan harus disembelih dahulu. Kalau hewan yang nggak boleh dimakan ya sudah dijelaskan, misalnya hewan yang secara eksplisit diharamkan di dalam nas, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, itu disebutkan di dalam nas. Kemudian ada hewan yang nggak disebutkan eksplisit keharamannya, tetapi disebutkan dia bahaya. Ini juga nggak boleh dimakan. Hewan yang punya kuku tajam, kemudian taring kuat, jadi binatang buas, dia nggak boleh dikonsumsi. Kemudian hewan yang menjijikkan, al-khaba'ith, itu nggak boleh dikonsumsi. Ini ada toko hewan atau pasar hewan yang ekstrim, kayak di Pemohon ya, itu pasar hewan ekstrim yang bagi orang kebanyakan itu dianggap sebagai menjijikkan, tapi itu diperjualbelikan dan dikonsumsi. Nah, sekalipun dibiasakan di tengah masyarakat itu dikonsumsi, tetapi secara umum memiliki persepsi bahwa itu menjijikkan, nggak boleh dikonsumsi. Nah, misalnya apa, tikus dan sejenisnya lah. Nah, kemudian ada apalagi yang uget-uget, set uget-uget gitu dan sejenisnya itu. Nah, kemudian hewan yang disuruh untuk membunuhnya, ada hewan yang memang secara khusus diinstruksikan oleh baginda Rasulullah SAW untuk dibunuh. Hewan yang membahayakan. Kemudian ada al-kalbul akur, disebutkan di dalam hadis itu, anjing galak, anjing hitam penuh itu galak, itu kalau ketemu disuruh membunuh. Kemudian apalagi ya, hewan-hewan yang membahayakan ya. Kalajengking, ada al-akrab, itu kalau ketemu untuk dibunuh, berarti nggak boleh dikonsumsi. Kemudian hewan yang dilarang untuk dibunuh, nah salah satunya apa? Salah satunya kucing. Nah, kucing itu nggak boleh. Itu dikenal sebagai at-tawafin, hewan yang umumnya berada di rumahan, menyatu dengan keluarga. Itu memang umumnya dari dulu begitu, kucing itu. Ya makanya nggak boleh dibunuh, nggak boleh ada sate kucing gitu. Meskipun mungkin mirip-mirip sama sate kelinci atau apa, itu kan lucu-lucu gimana gitu kan, menggemaskan, tapi beda hukumnya itu kan. Apa? Nasi kucing. Iya, nasi kucing. Ya. Iya. Nah, bab soal nasi kucing saya jelasin sekalian. Jadi ada makanan yang secara substansi dia halal,
tapi menggunakan nama sesuatu yang diharamkan, maka itu nggak boleh untuk disertifikasi halal. Jadi nggak boleh untuk disertifikasi halal, kecuali sesuatu yang umum dikenal di masyarakat dan tidak terasosiasi dengan sesuatu yang haram. Nah, misalnya secara umum orang lihat bir itu sesuatu yang diharamkan, memabukkan. Tapi kemudian ada proses produksi minuman zero alkohol menggunakan nama bir zero alkohol, maka dia nggak bisa disertifikasi halal. Karena apa? Sekalipun secara material dia halal, tetapi dia asosiatif mengarah kepada sesuatu yang haram. Makanya nggak ada sertifikasi halal bagi produksi bir bintang, sekalipun dia berproduksi zero alkoholnya. Ya, zero alkohol tuh nggak bisa disertifikasi halal. Datang berulang-ulang ke kita itu. Tapi kalau sesuatu yang sudah dikenal masyarakat itu menjadi nama atau istilah yang secara publik tidak berasosiasi terhadap sesuatu yang haram, maka itu dibolehkan. Nah, contohnya bir peletok tadi. Kalau gitu disebut bir petok, orang nggak kebayang kalau itu adalah minuman beralkohol, nggak ada, kan gitu kan? Ini minuman Betawi yang menyehatkan, isinya rempah-rempah. Semua masyarakat yang tahu itu paham. Nah, beda halnya bir tadi, produk satu pelaku usaha yang memang dari awal dikenal dia produsen minuman beralkohol. Begitu dia menggunakan nama itu untuk kepentingan proses produksi bagi produk yang zero alkohol, dia tidak bisa disertifikasi halal. Untuk kepentingan apa? Mencegah orang nanti terasosiasi, oh ternyata bir itu ada yang halal. Nah, gitu jadinya. Nah, itu rahasianya itu begitu. Jadi kadang ada orang ini ngapain sih? Udah jelas-jelas materialnya halal, kok nggak boleh dikonsumsi. Jadi itu untuk mencegah orang membangun opini atau terbangun opini mengenai sesuatu yang kelihatannya umumnya dikenal sebagai sesuatu yang haram, kemudian orang mendekatkan diri terhadap produk itu menjadi tidak sensitif. Sama dengan kalau ada minyak goreng, minyak nabati, minyak samin, tetapi menggunakan catnya cat babi begitu, ya nggak boleh. Terus ada orang, mana lebih bagus, minyak samin cap babi atau minyak babi cap samin, katanya. Ya dua-duanya nggak bagus, dua-duanya nggak boleh. Kalau minyak babi cap samin nipu nih kan. Minyak babi dikasih cap samin. Nah sebaliknya minyak samin cap babi juga nggak boleh. Karena apa? Karena orang akan berasosiasi bahwa babi itu nggak apa-apa asal nanti. Jadi itu nggak diperkenankan. Nah ini yang perlu dipahami. Jadi kemudian hewan tadi itu hewan yang ghairu ma'kulil lahmi, ada banyak hal yang menjijikkan, kemudian yang dilarang untuk dibunuh seperti kucing tadi itu atau wafin. Jadi urusan kucing di dalam rumah itu tidak hanya zaman kita, udah zaman bahola gitu kan. Bahkan Nabi SAW juga memberikan pengakuan mengenai hewan yang akrab dengan keluarga ini kan, dia hewan yang akrab dengan keluarga. Dan Nabi juga memelihara, ya tepatnya sih nggak memelihara, di kediaman Nabi juga keluar masuk kucing. Dan salah satu yang memelihara itu adalah ajudannya lah ya, yang banyak meriwayatkan hadis,
hingga kemudian dikenal dia sebagai Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu nama panggilan, bukan nama asli. Abu Hurairah itu adalah bapaknya kucing kecil. Karena apa? Karena sering ngasih kucing, makan kucing, yang bagian ngerawat. Itu nama aslinya bukan Hurairah, bukan Abu Hurairah. Tapi kemudian karena dia dikenal oleh para sahabat yang lain, begitu ketemu baginda Rasulullah SAW yang ngurusin kucingnya, yang ngasih makan, kemudian yang ngerawat, itu beliau akhirnya dikenal namanya Abu Hurairah. Bahkan namanya kadang nggak dikenal siapa namanya itu, pokoknya itu Abu Hurairah. Itu. Jadi bapaknya kucing kecil. Kemudian yang berikutnya ada hewan yang makulil lahmi, hewan yang boleh dimakan. Nah, boleh dimakan ada yang nggak perlu disembelih. Yang pertama hewan yang al-bahri, hewan yang hidupnya di air. Nah, hewan yang hidupnya di air, hewan ya yang di air itu, bukan kapal tenggelam kemudian dimakan. Jadi hewan nih. Jadi hewan yang hidup di air. Nah, terus muncul pertanyaan, gimana kalau anjing laut? ya. Kalau dia hewan laut, ya dia halal. Kalau hewan darat ada pengecualian. Jadi ada hewan yang dihalalkan bangkainya, berarti nggak perlu disembelih. Jadi uhillat lana maitatani wadamani, dihalalkan bagi kami umat Muhammad 2 bangkai dan 2 darah. Nah, umumnya darah itu haram, hurrimat alaikumul maitatu wadamu, diharamkan atas kalian bangkai dan darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Daging babi mau disembelih secara syar'i atau enggak tetap haram gitu kan. Ini ada orang itu kan apa hewannya ini? Hewan babi, Pak. Tapi ini sudah disembelih secara syar'i, yang nyembelih Pak Haji. Itu saking polosnya itu. Jadi biar meluas pasarnya, jadi ada Cina non muslim datang ke Pak Haji minta tolong disembelih, didoain gitu. Ya tetap aja. Nah, itu mirip orang yang sejenis itu ada gay, ada lesbi, itu mirip orang yang mau kawin sejenis minta disahkan. Jadi minta dicatatkan. Jadi minta didatengin oleh penghulu gitu kan. Jadi iya kami memang sejenis, tapi kami saling mencintai dan kami menikah secara resmi. Loh, menikah secara resmi. Syaratnya dari awal aja sudah batal gitu kan. Sama dengan jenis hewan ini, hewan babi disembelih secara syar'i. Iya, tetap aja nggak boleh gitu kan. Sama dengan itu tadi. Nikah beda agama. Nah, sekalipun ini nggak sejenis, nggak laki ketemu laki ketemu perempuan. Laki ketemu perempuan tapi syaratnya nggak terpenuhi. Kemudian datang kepada penghulu dinikahkan, ya tetap nggak sah gitu, tetap nggak sah. Wong syaratnya nggak boleh, syaratnya nggak terpenuhi gitu. Nikah beda agama, nikah dengan saudara kandung, sekalipun awalnya nggak diketahui, begitu ketahuan yang menjadi nggak sah, langsung terpisah dia, fasakh gitu, secara otomatis. Wong syaratnya nggak terpenuhi gitu. Sama dengan orang sholat lengkap syarat rukunnya dia lakukan, tapi syaratnya nggak terpenuhi, dia nggak wudhu.
atau sholatnya lengkap tapi pakai celana pendek. Dia ikut gitu kan. Itu meskipun pakai baju koko tapi bawahnya terbuka. Nah, tetap aja nggak boleh gitu. Itu yang kadang nggak dipahami orang ini, ngotot minta disahkannya. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, mau di dalam proses berikutnya itu lengkap, ya tetap aja nggak sah, nggak terpenuhi apa namanya hukum syar'inya. Itu yang perlu dipahami. Hurimat alaikumul maitah, daging bangkai, waddam, kemudian darah, walahmul khinzir, daging babi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kekhususan, istisna, uhillat lana maitatani. Kami diberikan dispensasi, dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Yang maitatani apa? As-samak wal jarad. Binatang airnya itu adalah ikan. Jadi kalau ikan ada banjir besar, kemudian ikannya terdampar, setelah surut ikannya mati di pinggir sungai atau di pantai gitu, itu halal, boleh dikonsumsi. Nah, demikian juga hewan darat tapi jenisnya khusus, yaitu belalang. Nah, belalang misalnya mati, kemudian kita goreng, kita konsumsi, boleh. Nah, ini ada kebiasaan di Wonogiri apa yang banyak itu belalang goreng, iya kan, di pokoknya Jogja ke sana itu. Karena nggak biasa, yang nggak aja, tapi itu halal bagi orang yang biasa, katanya vitaminnya tinggi, proteinnya. Nah, ya boleh, ada botok belalang, kemudian belalang goreng, itu boleh itu. Sekalipun dia masuk spesies yang namanya hasyarat. Hasyarat itu binatang yang kecil yang melata di bumi, itu umumnya haram karena itu masuk kategori khaba'is. Tetapi ada kekhususan jenis-jenis tertentu. Nah, belum lama ada diskusi di publik mengenai salah satu jenis hewan namanya kokineal. Kokineal itu salah satu jenis serangga yang hidup di Afrika dan juga Eropa Timur serta Amerika Selatan lah. Hidup di pepohonan, kemudian hasil penelitian menunjukkan ini bisa digunakan untuk kepentingan pewarna makanan. Ini mirip kayak kunang-kunang gitu kan. Kunang-kunang itu bisa juga digunakan sebagai pewarna makanan. Jadi alami tapi bahannya adalah bahan hewani. Nah, singkat kata, setelah penelitian itu bisa digunakan untuk pewarna makanan alami dan dari sisi dampaknya nggak membahayakan. Nah, sekarang muncul pertanyaan, gimana kajian fikihnya? Nah, akhirnya kita panggil para ahli insektisida, ahli ahli serangga, insek ya, ahli serangga. Dijelaskan serangga itu berbagai jenis, termasuk belalang pun juga rumpunnya juga berbagai jenis. Kemudian digambarkan A, B, C, D sampai sekian puluh spesies. Nah, gimana spesies yang kokineal ini, atau bahasa umumnya kutulak, jadi kutu yang lak gitu agak. Nah, setelah dilakukan proses verifikasi,
mana yang lebih dekat ini rumpunnya si kokineal ini dengan beberapa jenis serangga yang ada di kita. Singkat kata, kita berkesimpulan setelah ada penjelasan bahwa dia tumbuh di pepohonan, tidak di tempat yang kotor-kotor. Kemudian dia mengkonsumsinya itu bunga-bunga gitu, tidak seperti kecoa. Ini kan rumpunnya mirip nih, kecoa itu kan rumpunnya juga mirip, itu hasyarat, serangga. Kecoa itu masuk kategori serangga juga. Kemudian dia tidak membahayakan dari aspek kesehatan. Dia juga bukan hama gitu, dia juga bukan hama. Sifat-sifatnya dekat dengan belalang. Nah, kenapa belalang itu juga dibolehkan, dikeluarkan dari hukum umum dari hasyarat? Karena dia memiliki karakteristik bersih. Jadi belalang itu bersih. Beda dengan belalang yang hama gitu kan. Belalang yang hama yang membahayakan. Nah, singkat kata, berarti ini dekat dengan belalang. Maka kemudian ini boleh digunakan untuk kepentingan konsumtif, termasuk untuk kepentingan pewarna makanan. Dari sisi keamanannya dia lebih aman daripada pewarna kimiawi. Kemudian dari sisi aspek fikihnya untuk dikonsumsi dia lebih dekat dengan belalang. Dan penggunaannya nggak perlu disembelih. Nah, udah nggak perlu disembelih nih, berarti bisa langsung diolah. Kemudian setelah dimatiin, udah diolah, diremet-remet, itu udah jadilah bubuk kokineal menjadi zat pewarna. Warnanya itu bagus sih. Kalau ada kue-kue kita yang khususnya ibu-ibu bikin atau beli, kue tart, kue bolu, kue apa lagi itu yang warnanya mencolok-mencolok tuh, itu memang harus hati-hati. Di samping soal bahan yang bisa jadi itu enggak halal atau enggak suci, bahayanya. Apalagi yang kalau kimia sebenarnya dia kan suci karena tidak berasal dari hewani, dia murni dari bahan kimiawi. Cuma isunya adalah soal bahayanya. Makanya memang hati-hati juga milih. Kadang kan kita memang tertarik karena warnanya bagus sekali gitu kan. Warnanya bagus sekali. Cuma ya kan yang akan makan itu kan mulut kan, bukan mata. Yang akan makan itu mulut bukan mata. Cuma diawali dengan pandangan mata kan ya. Diawali dengan pandangan mata. Nah, sekarang jenis yang berikutnya adalah hewan yang boleh dikonsumsi tetapi harus disembelih. Kalau tadi boleh dikonsumsi, enggak harus disembelih, itu hewan bahar, hewan air, hewan laut. Kemudian hewan daratnya khusus. Tadi itu beberapa jenis, salah satunya adalah belalang. Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai, bangkainya ikan, bangkainya belalang. Dua jenis darah, al-kabid wa tihal, ati dan limpa. Itu kan pada hakikatnya adalah darah, tapi sudah berubah wujud gitu. Tidak lagi disebut sebagai adam. Jadi makanya sekalipun unsurnya itu dari darah, tapi dikecualikan hati itu boleh dikonsumsi. Jadi kalau ada sate hati itu dibolehkan. Jadi nanti kalau Pak Marto masih makan sate hati boleh. Nah, ada orang iseng nih, darah dibekukan. Ini kan sama mirip hati katanya. Ini namanya orang aja ngakal-ngakalin itu. Jadi apa istilahnya didih ya kalau di Jawa Timur ya, ya. Arus, marus, ya. Jadi ini orang iseng aja ini, terlalu kreatif, kelebihan kreativitas ini kan.
darah dibekukan, kemudian dijual, nggak boleh, haram hukumnya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, udah jelas tuh. Bahwa ada pengecualian itu memang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu hati dan limpa itu. Jadi, tapi kalau kemudian diinovasi, darah dikumpulin, kemudian ditampung, dibekukan, setelah itu digoreng, itu najis dan haram. Belum lagi berbincang soal aspek higienitas, aspek kesehatan itu membahayakan. Karena kenapa hewan yang mau dikonsumsi itu disembelih biar darahnya keluar? Karena di dalam aluran darah kita ada darah yang keluar, ada darah yang masuk, itu untuk kepentingan proses detox, proses pembersihan. Jadi aliran darah itu kan energi kita yang menggerakkan kita ini. Ada kalanya masuk itu darah bersih, ada kalanya masuk itu darah kotor, keluar itu darah bersih. Setelah diproses di jantung kita. Makanya ada 2 urat nih kan, al-wadajan, urat darah yang masuk dan yang keluar. Setelah dipompa untuk dibersihkan, keluar dialirkanlah, jadi tubuh kita sehat. Kalau ini terganggu, ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan kita. Bahkan ada yang gagal ginjal, kemudian karena apa? Karena itu tadi proses pemompaannya, proses pengolahannya itu nggak berjalan optimal. Ini udah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya mudah-mudahan kita sehat terus dengan jaga kesehatan, pola konsumsi. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis hewan yang boleh dikonsumsi tetapi dipersyaratkan untuk disembelih. Nah, lagi-lagi di dalam Islam ada rinciannya lagi. Jenis hewan yang boleh dikonsumsi, boleh dimakan, kemudian harus disembelih. Tapi ada kalanya kondisi normal, kondisi nggak normal. Fi halatil ikhtiar, fi halatil ittirar. Dalam kondisi memilih, dia harus disembelih secara penuh dengan mengalirkan darah dari apa? Dari memotong al-hulqum wal mari wal wadajain. Memotong tenggorokan, kerongkongan ini, saluran makanan, saluran darah. Jadi ada 4 aja terpotong. Kalau nggak mampu seperti apa? Nah ini maqdiru ala zakatihi, setiap hewan yang mampu untuk disembelih, fa zakatuhu, maka proses penyembelihannya fi halqihi, di tenggorokannya, walabatihi, dan urat-uratnya. Wa ma la yaqdiru ala zakatihi, atau wa ma la yuqdaru ala zakatihi, sementara ada jenis hewan yang nggak mampu dalam kendalinya untuk bisa disembelih. Misalnya apa? Ya misalnya kayak buruan. Ini hewan lagi di pohon nih, nggak mungkin kita kejar, kita mau tangkap terus disembelih, kecuali ditali, kecuali ditali. Tapi hewan atau burung atau rusa di hutan gitu, rusa di hutan kalau bisa ditangkap normal ya harus disembelih secara normal. Kalau enggak gimana? Kalau enggak mampu disembelih karena ada kondisi-kondisi tertentu, fadzakatuhu haitsu qudira alaihi, maka cara menyembelihnya semampunya. Begitu kita mau berburu burung, berburu rusa. Ini yang hobinya berburu nih siapa? Jadi hobi berburu. Kita pegang ketapel atau pegang tembak ya. Ya udah bismillahirrahmanirrahim, kita tembak. Pada saat kita menembak dengan bismillah, kita niatkan untuk menyembelih ini. Kena jebret, jatuh belum mati, kita sembelih.
Tetapi kalau jatuh sudah mati, maka tembakan kita itu dihukumi sebagai proses penyembelihan dan boleh dikonsumsi gitu. Boleh dikonsumsi. Gimana kalau menggunakan binatang untuk buruannya? Ya boleh juga diatur. Bahkan anjing pun bisa dimanfaatkan untuk berburu hewan untuk kepentingan konsumsi kita. Dengan syarat tuh, dengan syarat memang anjingnya terlatih. Salah satu indikasi anjing terlatihnya apa? Begitu diperintahkan dia ikut tuannya. Sana tuh ambil, dilepas dengan bacaan basmalah. Begitu anjingnya dapat binatang buruan, dia hanya menaklukkan. Setelah itu dibawa untuk tuannya. Bukan diterkam, setelah itu diincipin dikit. Oh enak nih, baru kemudian datang ke tuannya. Nggak boleh itu. Berarti anjingnya nggak terlatih. Begitu pada saat dia menerkam, bukan hanya sekedar untuk tuannya, tetapi untuk dia juga. Nah itu berarti niat anjing ini nggak bener nih. Dia mau ambil duluan, nggak boleh. Jadi indikatornya begitu. Kita kan nggak bisa diskusi dengan anjing, tetapi bisa membaca indikasi-indikasinya. Wal aslu fi shaidi, dasar dari dibolehkannya berburu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza halaltum fastadu, apabila kamu sudah tahallul fastadu maka silahkan berburu. Nah, sebaliknya salah satu muharramat, salah satu yang terlarang pada saat ihram. Nah, ini nanti ada Pak Warto terus Pak Ali ya. Ada hal-hal yang diharamkan. Mudah-mudahan nanti ketemu kita. Saya insya Allah juga berangkat insya Allah. Visanya baru keluar kemarin sore. Cuma tiketnya belum nego. Mestinya rombongan saya itu berangkat dini hari tadi jam 12:30. Cuma terlalu lama di sana kalau berangkatnya hari ini. Al-muharramat, jadi salah satu yang diharamkan ketika kita ihram, al-mahdzurat, jadi mahdzuratul ihram itu pakai pakaian berjahit bagi lelaki, kemudian potong-potong kuku pakai wewangian, kemudian hubungan badan suami istri, kemudian berburu salah satunya, atau membunuh hewan. Membunuh hewan nggak boleh juga, iseng nih burung ini karena di masjid dilempar aja, nggak boleh. Jadi ini yang perlu dijaga nanti. Tapi saya yakin kan sudah dilatih ya, sudah di manasikin, sudah ikut manasik, mana yang boleh, mana yang enggak. Ini gelombang kedua apa gelombang pertama Pak Ali? Gelombang kedua juga. Nah kalau gelombang kedua nanti berarti langsung ke Mekah untuk kepentingan umrohnya. Langsung ke Mekah untuk kepentingan umroh. Nanti miqatnya bisa di atas pesawat, bisa di bandara Jeddah. Kalau mau hati-hati ya di atas pesawat. Cuma konsekuensinya kalau di atas pesawat berarti pada saat kita terbang di airportnya udah pakai pakaian ihram, sekalipun belum terikat oleh larangan-larangan, tapi yang pasti kita sudah ready pakaiannya. Jadi begitu nanti melintas di alam lam, melintas di atas pesawat, kita niat ihram untuk kepentingan umrohnya. Nyampe setelah itu fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, enggak boleh lagi berkata kotor. Ya berkata kotor di luar haji juga nggak boleh, tapi ini ditekankan kembali. Jadi al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, kemudian itu sudah terlarang hal-hal yang berlaku bagi orang yang ihram. Jadi itu harus dijaga.
nanti langsung ke pemondokan dulu, biasanya dalam posisi pakai pakaian ihram itu sudah dijaga. Terus muncul pertanyaan, gimana, boleh tidur nggak? Ya boleh, gitu kan. Misalnya datang jam 10 malam gitu, kemudian kita ke pemondokan dulu, capek, tidur dulu, istirahat, boleh. Tapi asal ya jangan melakukan yang terlarang. Seperti apa? Nutup kepala, kan kadang lupa itu dingin, kemudian kain ihramnya gunain untuk selimut. Nah itu yang terlarang gitu. Tapi kalau yang perempuan gimana? Yang perempuan enggak, karena posisinya beda jenis pakaian yang diperintahkan antara laki dan perempuan. Asal perempuan enggak nutup muka, jadi enggak nutup muka. Itu ketentuannya. Setelah itu umroh total. Mandi boleh nggak? Boleh, mandi boleh. Ada orang sampai boleh batal nggak? Nah. Mandi juga boleh, asal nggak pakai wewangian sudah. Itu nggak pakai wewangian. Sampai kemudian nanti umroh. Nah ini di live-in nggak atau nanti diunggah ya? Saya mau sampaikan juga, setelah umroh berarti kita ngambil namanya haji tamattu. Jadi ada 3 jenis haji: haji ifrad, haji qiran, haji tamattu. Terkait dengan urutan cara pelaksanaannya. Kewajiban haji kita di dalamnya ada pelaksanaan haji, pelaksanaan umroh. Nah, umroh di sini menjadi umroh wajib yang menjadi rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Makanya wa atimul hajja wal umrata lillah. Beda halnya kalau kita umroh di luar musim haji, atau umroh sekalipun di musim haji tapi bukan rangkaian ibadah haji, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau rangkaian ibadah haji, umroh itu wajib, haji wajib, itu sendiri-sendiri. Nah, ada kalanya haji dulu dilaksanakan, kemudian setelah tuntas rangkaian aktivitas ibadah haji, kemudian memulai untuk ibadah umroh. Jadi kalau sudah di Mekah nanti umrohnya keluar ke Tanim atau ke Ji'ronah. Ini namanya haji ifrad. Dia tidak perlu membayar dam, menyembelih kambing. Tapi ada kalanya model yang kedua dan yang ketiga. Model yang kedua itu niatnya haji dan umroh dijadiin satu. Dijadiin satu. Nanti enaknya ya tawaf sama sa'inya udah dijadiin satu gitu. Dengan cara bersama-sama, niat umroh, niat haji. Begitu pada saat ambil ihram, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Atau nawaitu al hajja wal umroh lillahi ta'ala. Niat haji dan umroh bersama-sama itu. Nah, cuma resikonya ini relatif lebih panjang gitu. Nah, yang ketiga, yang kedua ini juga wajib adanya penyembelihan dam. Nah, yang ketiga namanya haji tamattu. Datang umroh dulu. Setelah umroh ambil mikot, kemudian kita tawafnya tawaf untuk kepentingan rukun umroh, kemudian sa'i, habis sa'i tahallul, selesai. Kita udah boleh pakai pakaian normal lagi, kita beribadah, kita sholat, kita zikir, kita ngaji di tanah haram, kita berdoa, itu udah kayak biasa saja begini. Boleh apa saja karena dia sudah tahallul. Baru nanti jelang masa hajinya, jadi pada saat tanggal 7 kalau di kita, atau tanggal 7 atau tanggal 8 bergerak ke Arafah. Itu sudah pakai pakaian ihram, niat haji. Niatnya dari mana? Dari di mana kita berada. Jadi dari pemukiman, dari pemondokan, dari hotel, di situ udah langsung pakai pakaian, mandi dulu, sunnah-sunnahnya, kemudian pakai pakaian, kita bergerak hingga pada saat nanti
wukuf, kita wukuf, kemudian pada saat nanti mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, ramyul jamarat, hingga akhirnya kita tawaf ifadah, kemudian sa'i, tahallul, selesai. Nah, setelah kita melaksanakan haji tamattu, kita terkena kewajiban menyembelih hewan namanya dam atau al-hadyu. Hadyut tamattu. Tempatnya di mana? Tempatnya di tanah haram nyembelihnya. Nah, ini udah mulai ada yang mengusulkan udah nyembelih di Indonesia saja. Nah, ini karena ibadah haji itu banyak hal terkait dengan dogma, maka yang kita ikutin ya sesuai dengan petunjuk Nabi. Jadi nggak bisa hanya sekedar hitung-hitungan gampangnya dan murahnya, mudahnya, serta lebih ekonomis. Nah, jadi pertimbangannya bukan hanya sekedar lebih ekonomis. Oh, kita hitung-hitung ini kan kalau 200.000 jamaah haji Indonesia, masing-masing terkena kewajiban menyembelih kambing. Kalau satu kambing saja 2 juta, sekarang nggak boleh ya, 3 juta lah ya, satu kambing 3 juta kali 200.000 itu sudah 600 miliar. Begitu ketemu angka 600 miliar orang ngiler semua nih. Wah, ini bagus nih, bisa dikelola nih, gitu kan? Bisa jadi pendamping MBG nih, nambah gizi, gitu. Wah, masuk ini di kalangan orang yang memang rasionalis, ya nggak apa-apa. Tapi beragama itu tidak hanya sekedar pertimbangan rasional, kan gitu. Kalau pertimbangan rasional, ngapain kita capek-capek muterin Ka'bah 7 kali di situ? Udah antri capek, kemudian tidur di Mina, panjang kita 170 tapi dapatnya 80 cm, ya kan? Dapatnya panjangnya nggak sampai 1 meter kita. Gimana mau bisa tidur? Duduk aja udah untung gitu kan. Kita capek-capek begitu, ngapain capek-capek begitu? Kalau bukan karena panggilan keimanan, nah, itu panggilan keimanan tuh. Panggilan keimanan, kita mengikuti ketentuan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq, wa adzin, dan umumkan fin nasi, kepada seluruh khalayak manusia, bil haji, untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, mereka akan datang meskipun dengan merangkak, dan dari mana saja. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang dari seluruh pelosok negeri, dari ujung dunia. Al-Quran turun ini pada saat Rasulullah SAW dakwah dan pengikutnya itu belum keluar dari Jazirah Arab, kan baru Mekah dan Madinah. Tetapi ayat Quran sudah menegaskan wa adzin fin nasi, serulah panggilan haji ini, niscaya mereka akan berbondong-bondong datang. Setelah 14 abad seruan Al-Quran terbukti kan. Orang dari ujung Papua yang nggak ada listrik, ujung Pulau Mentawai yang terisolasi, tergerak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Al-Qur'an ini. Bahwa itu benar-benar panggilan ya. Bukan hanya sekedar orang punya uang. Banyak contoh orang punya uang banyak tapi enggak terpanggil untuk ibadah haji. Bahkan ada orang yang sudah sampai tanah suci enggak terpanggil. Sudah sampai Madinah, saya menyaksikan langsung, sudah sampai Madinah, berangkat, kemudian giliran menuju Mekah nggak mau, minta pulang dan akhirnya pulang. Nah, itu panggilan, memang benar-benar panggilan. Nah sebaliknya nggak sedikit juga orang yang secara lahir
nggak cukup uangnya, dia nggak punya uang untuk kepentingan berangkatnya secara lahir. Tetapi kalau udah panggilan Allah, ada aja jalannya. Entah itu diberangkatin orang, entah itu tiba-tiba diminta jadi petugas, macam-macam jalannya. Ada marbot masjid tiba-tiba dipanggil untuk berangkat haji, kemudian ada tukang sapu, macam-macam lah. Banyak faktanya. Ada pramusaji, kemudian tiba-tiba terpilih kuis apa gitu pas ada acara. Pokoknya ada aja jalannya yang kadang nggak kepikir secara nalar gitu. Jadi memang benar-benar panggilan Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan. Dan bagi yang sudah punya kesempatan ya bisa berkali-kali. Emang doanya begitu gitu kan. Yang terlarang itu kan kalau menghalangi orang. Tapi kalau memang sudah panggilannya ya jalannya begitu. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga begitu kan. Pada saat di akhir kita tawaf wada, baik yang haji maupun umroh, tawaf wada kita disunahkan untuk berdoa. Salah satu doanya, ya Allah kembalikan kami ke sini, berulang gitu. Ya Raddadu urdudna ila baitikal muharrami karratin ba'da marrat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terus tiba-tiba ada orang berpikir, ngapain sih umroh tiap tahun katanya. Kan lebih baik untuk kepentingan fakir miskin. Orang yang ngomong itu nggak umroh juga nggak untuk fakir miskin. Jadi kan umroh itu ibadah, bantu fakir miskin juga ibadah. Jadi nggak perlu dipertentangkan gitu kan. Kan kadang orang mikir daripada untuk ini. Ya ini kan ibadah itu kan nggak daripada kan. Itu daripada sholat terus mending olahraga katanya. Olahraga menjaga kebugaran, kesehatan. Olahraga ya tetap olahraga, sholat ya tetap sholat gitu kan. Jadi ada wilayahnya sendiri-sendiri. Sama dengan kurban, ngapain sih kurban itu nanti banyak kolesterolnya, udah begitu ngotorin lingkungan katanya. Mending itu bagi-bagi salmon kayak gitu kan, atau langsung bagi-bagi uang cash. Ada slotnya sendiri-sendiri. Demikian juga dalam konteks zakat lah. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada wakaf. Kadang orang berpikir kebalik-balik. Zakat fitrah ini biar lebih optimal, kita kumpulin aja kemudian kita belikan mobil untuk manfaat masyarakat. Lain posisi, lain pintu. Jangan menggunakan pintu darurat untuk masuk kepada kegiatan biasa. Jangan menggunakan pintu orang sakit untuk orang-orang sehat nonton bola. Kira-kira begitu. Jadi ada pintunya masing-masing. Pintu zakat fitrah itu untuk kepentingan jangka pendek, memenuhi kebutuhan konsumtif. Kemudian wakaf itu instrumen untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan modalnya tetap, nggak boleh berkurang. Pokoknya harus tetap, tapi manfaatnya yang diambil. Nah, karakteristiknya masing-masing. Jangan menggunakan pendekatan wakaf untuk zakat, atau sebaliknya menggunakan pendekatan zakat melalui wakaf. Begitu wakaf, ada wakaf ya yang penting kan manfaatnya, begitu habis ya sudah, ya nggak boleh. Begitu kita memperoleh amanah orang untuk mengelola wakaf, maka pada saat itu kita punya tanggung jawab untuk menjaga material harta wakafnya jangan sampai berkurang. Tapi kalau berkurangnya normal alami, ya nggak apa-apa. Seperti wakaf mobil, setelah itu menyusut harganya seiring dengan berjalannya waktu. Ya udah, memang itu alamiah kan. Alamiah menyusut. Atau wakaf speaker, setelah itu rusak, ya rusak ya nggak apa-apa. Udah rusak masa terus dipelihara, kan nyimpennya itu udah butuh tempat sendiri gitu. Jadi ada hal yang bersifat alamiah yang nggak mungkin untuk bisa kita pertahankan. Ya, sekalipun perintahnya adalah mempertahankan asal, tapi namanya harta, namanya barang dunia pasti akan rusak pada waktunya kan itu. Begitu rusak ya memang ya sudah
panjang itu manfaat yang bisa digunakan gitu. Kayaknya udah ada kresek-kresek di situ. Wa idza halaltum fastadu. Saya utuhkanlah ini dalilnya. Wa huwa amru ibahah. Nih soal berburu itu hukumnya mubah. Li'annahu amrun ba'da at-tahrim. Karena ayat ini menunjukkan perintah setelah keharaman. Idzil qaidatul usuliyah, karena di dalam kaidah usul annal amro ba'dal hadri lil ibahah. Perintah setelah adanya larangan itu menunjukkan kebolehan. Jadi hukum berburu itu boleh, sekalipun di dalam ayat ini ayat yang menunjukkan perintah. Kalau secara umum dipahami bahwa perintah itu menunjukkan kewajiban. Itu al-aslu fil amri lil wujub. Kita diperintahkan sholat dengan ayat shollu kama ra'aitumuni usolli. Kita diperintahkan zakat wa atu az-zakah. Karena ayatnya menggunakan redaksi perintah, maka hukum asal perintah menjadi kewajiban. Nah, akan tetapi ada pengecualian jika perintah itu datang setelah larangan. Ini tadi wa idza halaltum fashtadu, apabila kamu sudah tahallul maka berburulah kamu. Setelah sebelumnya ketika dia ihram nggak boleh berburu. Setelah tahallul silahkan berburu, berburulah. Nah, perintah setelah larangan menunjukkan itu boleh, gitu, nggak menunjukkan wajib. Sama dengan perintah ziaratul kubur setelah sebelumnya ada larangan. Jadi, perintah ala fazuruha, ziarahlah kubur kalian. Nah, ada orang yang memotong larangannya saja, nggak memberikan penjelasan perintahnya. Nah, jadi ini satu kesatuan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu saya pernah melarang ziarah kubur, sekarang ziarahlah kalian. Nah, al aslu al amru ba'da an nahyi atau ba'dal hadri yufidu al ibahah. Perintah setelah adanya larangan itu menunjukkan kebolehan. Wal aslu fi dzabaihi qauluhu ta'ala uhilla lakumut thayyibat. Dasar pembolehan hewan sembelihan itu firman Allah, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian hal-hal yang baik. Wala syakka annal mudzakka minat thayyibat, dan tidak ada keraguan bahwa hewan yang disembelih itu termasuk thayyibat. Wa ajma'atil ummatu 'alaiha, dan seluruh umat konsensus atas kebolehan penyembelihan hewan. Wa amma sunnah fakatsiratun, dan dalil dari sunnah Nabi banyak. Fi dzalika wa sanuriduha fi mahalliha insyaallah, dan akan kami jelaskan di tempatnya berikutnya insyaallah. Wa kadza nadzkuru amdad dhahaya wal at'imah, demikian juga di dalam bab ini nanti akan kami jelaskan mengenai urusan hewan sembelihan kurban dan juga makanan. Idza arafta hadza fal hayawanul ladzi yahillu bizzakati taratan yaqdiru ala zakatihi wa taratan la yaqdir. Apabila sudah dijelaskan ini, maka hewan yang halal untuk disembelih terkadang dapat atau mampu disembelih, terkadang tidak mampu. Fa in qudira, apabila mampu ala zakatihi untuk penyembelihannya, fala budda minha, maka harus disembelih. Wa zakatu adzabhu, zakah itu adalah penyembelihan. Wa mahalluhu, dan lokasi penyembelihannya al-hulqum wal labbah, posisinya tenggorokan dan juga urat-urat yang ada di tenggorokan. Fala budda fi hilli al-hayawan min qat'i jami'il hulqum wal mari, dan harus di dalam menentukan kehalalan hewan itu dengan cara memotong seluruh kerongkongan atau tenggorokan, ya, wal mari, dan saluran makanan, bi alatin, dengan alat, laisat azman wala zafran, bukan kuku, bukan tulang.
Jadi nggak boleh sekalipun tajam tapi pakai kuku kita, nggak boleh. Jadi harus pakai benda yang tajam. Batu boleh nggak? Boleh. Tapi batu yang tajam. Nggak boleh batu langsung dipukul kepalanya, nggak boleh. Itu nanti menjadi bangkai, al-mutaraddiyah wal mauqudzah, nggak boleh. Batu atau itu dari plat bukan pisau tapi setajam pisau, boleh nggak itu? Boleh gitu. Tapi nggak boleh dengan menggunakan kuku, nggak boleh menggunakan tulang hewan diasah. Anda kalanya juga bisa tajam, tapi itu nggak diperkenankan. Wa sayati idahu hadza wa amma ma la yaqdiru ala dzabhi fil mahallil madhkur fa huwa naw'an ahaduma as-sayd wa satati insyaallah. Nah, yang terakhir ya ini bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi Dzulhijjah. Bagi jamaah haji ya menunaikan rangkaian ibadah haji, bagi yang enggak haji ya salat Idul Adha serta kurban. Nah, kurban ini disunahkan dengan sunnah muakkadah. Ya sudah perlu mempersiapkan, jadi enggak perlu kaya untuk kurban, kira-kira begitu. Kalau kita kurban insya Allah kaya. Ya minimal korban perasaan. Minimal niatnya kenceng, sama dengan haji minimal niatnya. Nah, kalau sudah niat ya udah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat aja harus disertai dengan gerakan. Gerakannya apa ya? Gerakannya daftar. Udah daftar nih. Kalau daftarnya sekarang udah lewat nih. Ya, enggak lewat sih ya, daftar dapat porsi. Nanti umumnya sekarang kan udah 20-an tahun gitu kan. Umumnya 20-an tahun, tapi kalau daftar sekarang misalnya sekarang usianya berapa, 60, 20 tahun sudah 80. Nanti kalau udah usia 70 itu dapat kartu prioritas. Jadi bukan hanya mandiri aja yang ngeluarin kartu prioritas. Ini jamaah haji juga bisa dapat kartu prioritas, apalagi usia 80 itu prioritas untuk bisa disegerakan. Kalau diurus gitu kan, kalau nggak diurus ya enggak. Cuma masalahnya nanti kalau yang berangkat 80 semua, yang repot panitianya. Nuntun semua gitu. Makanya penting memang merencanakan ibadah itu dengan lebih dini gitu kan. Sekarang ada istilahnya Pak Haji Muda gitu. Memang karena aktivitas haji itu kan di samping panggilan ilahi membutuhkan aktivitas fisik. Jadi ibadah badaniyah, ibadah yang terkait dengan fisik kita. Makanya fisiknya juga perlu bugar gitu. Dan fisik bugar itu ya umumnya masih muda. Cuma masalahnya waktu muda uangnya belum cukup. Giliran cukup uangnya, badannya udah nggak muda lagi, udah nggak kuat. Ya memang begitulah. Sama dengan kita dulu waktu mahasiswa itu boleh makan apa aja, tapi nggak kuat beli. Setelah sekian sekarang punya uang, bisa beli apa aja, tapi nggak boleh kata dokter. Mana enaknya katanya. Ya itulah hidup itu, sawang sinawang kan. Kadang orang mikir itu kalau jadi itu enak, setelah jadi itu mikir lagi, oh kalau itu enak gitu. Itulah sanamnya. Yang paling penting kita syukuri apa yang ada, dengan syukur akan bahagia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ahli wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur ya 'alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacain Fatihah khususnya pada Al-Hujjat wal Mutamirin, lebih khusus lagi kepada calon jamaah haji dari komplek BDN yang akan berangkat nanti. Mudah-mudahan seluruh rangkaian perjalanannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Makkah, sampai ke Madinah, diberikan kemudahan di dalam menjalankan ibadah, memperoleh haji yang mabrur dan kemudian balik kepada keluarganya salimina ghanimina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.